Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Anissa Ul Mardia, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 2025 di IAIN Kerinci, sekaligus guru fikih di MI Bustanul Ulum 07 Tutul. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan video pembelajaran fikih bab kurban di kelas 5 semester 2 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Bu Guru di pelajaran fikih kali ini bab kurban yang telah disampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Anak-anak, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Masih kurang kompak. Semuanya selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Guru ingin tahu keadaannya hari ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita mulai dulu dengan berdoa agar Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas Mbak Faturun Nada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan kembali. Baik anak-anakku sekalian, kali ini Bu Guru ingin mengaksen kalian, ingin tahu kehadiran kalian. Untuk yang tidak hadir hari ini juga Bu Guru ingin tahu keadaannya siapa saja yang masuk hari ini ya. Bu Guru aksen dulu. Yang pertama, Amelia Friska Maharani, Nadia Ziyadatul Ilmi, Adibatus Satila Akmarini, Aisyah Faiha Safiati, Aruna Raya Devyansa, Azura Zaima Salma, Berta Ardiningrum, Hana Aisalma, Kaila Maharani Rahmatullah, Kinaryan Mahestari, Maulida Natasha Putri, Maila Kanza Zahra, Naila Putri Salsabila, Naura Safa Nisa Kanya, Naila Alia Hadami, Nazaria Humaira Zidni, Nur Aziza Humaira, Rita Nur Jazila, Safila Aurelia Bastian, Sasmita Mulia Mega, Syifa Khairul Lubna Rizki, Tazkia Ilmi Qadrul Nada. Alhamdulillah, yang gak hadir hari ini sudah 4 anak ya. Semoga yang izin jika mereka ada sesuatu yang berhalangan bepergian, semoga dilancarkan dalam perjalanannya. Yang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah. Anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang hebat, hari ini kita belajar tentang kurban. Apa makna kurban? Sebenarnya bukan hanya sekedar ibadah, karena kurban ini artinya sangat dalam sekali, karena di situ ada kasih sayang, tolong menolong kepada sesama, kemudian kepedulian sosial. Bagaimana orang yang belum mendapatkan kecukupan gizi, jarang sekali makan daging, alhamdulillah di waktu Idul Adha ini dengan adanya berbagi mereka senang. Pertanyaannya Bu Guru, anak-anak, pernahkah kalian melihat proses penyembelihan hewan kurban? Benar, pintar sekali. Kalau kalian pernah menyaksikannya, pertanyaannya kalian timbul enggak? Kenapa umat Islam diperintahkan untuk melakukan kurban?
Untuk apa ya kok diperintahkan untuk berkorban? Ya, supaya kita apa? Jadi orang yang peduli kepada sesama. Kemudian jadi apa? Orang Islam yang takwa kepada perintah Allah. Sesuai dengan hukumnya bahwa korban itu adalah hukumnya sunnah muakkad anak-anak. Tidak dilakukan, tidak apa-apa. Jika dilakukan mendapat pahala. Ingin dapat pahala? Ingin. Kalau nanti kita sudah dewasa, kalian sudah dewasa memiliki harta lebih, hendaknya marilah kita mengeluarkan kurban. Ya. Yang kedua anak-anak, jika kalian nanti sudah dewasa dan punya satu kambing, kalian punya satu kambing di Herman juga, ya. Tapi kalian ingin mendekatkan diri pada Allah, kira-kira rela nggak kalau kambingnya itu disembelih untuk kurban? Alhamdulillah, itu bukti kalau kalian memang anak-anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, kali ini kan pertemuan kita tentang kurban. Kenapa materi kurban ini penting untuk kita pelajari? Karena ada tujuannya anak-anak ya. Yang pertama yang bisa kita lihat di slide ini ya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kurban dengan benar. Kalian tahu apa pengertiannya? Yang kedua, siswa dapat mengetahui hewan yang boleh digunakan untuk kurban. Ya. Karena tidak semua hewan bisa dikorbankan, ya. Yang berikutnya, siswa mampu menyebutkan tata cara pelaksanaan kurban, ya. Berikutnya kita ada pada pelajaran inti anak-anak. Kita mau menyaksikan video, simak video berikut ini ya anak-anak. Ya, kita simak, dengarkan baik-baik. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menerimanya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia membuat keputusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya menyatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi sebab kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang mengembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan
sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha menentangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu menentukan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya materinya anak-anak, kurban ya, bukan hanya sekedar menyembelih, tapi juga ada waktunya. Jadi pengertiannya kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, bagaimana kita mengetahui hikmah dari kurban? Hikmahnya yaitu dengan cara yang pertama, meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sudah kita tonton tadi dari film, ya, bahwa mereka itu sangat kuat imannya, sangat taat sekali kepada Allah. Yang kedua, melatih keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Kenapa harus dilatih? Karena secara manusiawi, manusia itu merasa berat kalau hartanya diberikan kepada orang lain. Tapi demi Allah, demi ketaatan kita kepada Allah, kita melaksanakan kurban. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian dan berbagi kepada sesama. Ya, kita peduli kepada sesama, ada yang lebih kurang beruntung daripada kita, ya. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anak seperti biasanya, karena ini di bulan ini ya, ketika kurban itu namanya Dzulhijjah. Berarti pada waktu itu ada pelaksanaan haji. Ada yang tahu kalimat talbiyah? Ayo kita baca bersama-sama ya, kalimat talbiyah bersama-sama. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik
kita lihat tetangga kita, oh dia kurang mampu, kita kasih. Kemudian tetangga dan kerabat yang paling dekat dengan kita, ya itu yang lebih kita dahulukan. Kemudian diri sendiri boleh Bu Guru, boleh diri sendiri boleh ya, jadi sebagian kecil ya. Kemudian hewannya apa? Dari jenis hewannya yaitu hewan ternak. Nah, ada yang tahu nggak ini namanya hewan apa? Ayo, hewan apa yang namanya? Iya, kambing. Dulu kambing kok hampir sama dengan domba, berarti kambing dan domba bisa ya. Kemudian berikutnya hewan apa ini? Sapi. Sapi, dan ada juga yang sejenis dengan sapi namanya kerbau. Ya, kayak sapi dan kerbau juga boleh. Yang berikutnya namanya Unta. di sini nggak ada unta ya, kalau orang Arab unta, karena di sana ada unta ya. Yang berikutnya bukan hanya hewannya saja, ternyata ada syarat-syaratnya. Hewannya harus bagaimana? Yang jelas hewannya sehat dan tidak cacat. Ya, kalau cacat tanduknya ya patah, kemudian kakinya potong, ya itu tidak boleh. Hewan korban tidak boleh apa yang buta sebelah atau buta total. Ya, mungkin bisa dilihat nanti Pak Dokter itu yang melihat Pak Dokter hewan, mungkin didatangkan langsung ngecek ini matanya buta apa enggak. Yang berikutnya sakit parah. Sakit parah kayak kemarin ada kayak apa namanya PMK. Nah, PMK itu keluar terus yang namanya iler ini ya, air ludahnya hewan itu tidak sehat, itu tidak boleh ya, hewannya parah. Kemudian pincang yang jelas, kalau pincangnya mungkin sekedar karena dia jatuh ini enggak apa-apa, tapi pincangnya kok sampai mengkhawatirkan itu tidak boleh ya. Kemudian kurus sekali hingga tidak ada yang terjadi, tidak ada dagingnya. Yang mau dibagikan kan dagingnya, bukan tulangnya ya. Yang jelas harus ada dagingnya. Kemudian telinga dan tanduknya putus sebagian besar ya. Kan kayak sapi kan bukan bertanduk ya. Kemudian anak-anak, setelah kita tadi nonton film, ada materinya, sekarang ada tugas buat kalian. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan kertas ya. Silakan nanti ditempel waktu pelaksanaan kurbannya kapan, hewannya apa, nanti bisa tempel di poster ini ya. Nanti kalian berkreasi sebagus mungkin ya. Bu Guru bagikan ini ya anak-anak ya. Ya, ini bisa bentuknya karena bergantian ya, Mbak Zema dari urutan dari paling atas dulu. Nah, pelaksanaan ini ada angkanya dulu, dan ada ya. Ini dulu pelaksananya. Oke kan? Anak-anak yang pintar, posternya sudah jadi ya. Alhamdulillah. Sekarang Bu Guru minta kalian untuk presentasi hasil dari poster kalian masing-masing. Bu Guru mulai dari kelompok 1, boleh maju semuanya di depan. Ayo dibawa posternya, disampaikan. Sekarang dari kelompok 1, Mbak Raya boleh. Kita kasih tepuk jempol. Jempol. Luar biasa. Oke, tepuk tangan. Kembali, silakan Pak Hamzah. Lebih seru lagi, kalau presentasi ya, bisa ya. Yang tadi mau presentasikannya, ya diangkat hasil posternya, silakan. Hewan yang boleh dijadikan kurban yaitu kambing, sapi, dan unta. Iya, kita kasih tepuk jempol. Jempol. Luar biasa.
kita mau ice breaking dulu ya. Anak pinter minta tolong dong konsentrasinya ya semuanya. Kasih Bu Guru tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Iya pinter Bu Guru. Ada satu lagi permainan ini konsentrasi betul. Kalau Bu Guru menyebutkan nama Mbak Marina, ya anggap saja kalian Marina. Kita tunjuk diri sendiri. Marina menari. Kalau menari kita gerakan badan kita salah menari di atas, tangan kita ke atas kan. Ya menara. Ya konsentrasi ikuti lagunya Bu Guru. Bu Guru nggak kasih arahan enggak ya, kalian sendiri ya. Ya semuanya coba. Marina, Marina, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, ayo, Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, Marina, Marina, Marina menari. Ya kita semuanya ya. Ya, anak pinter sudah semangat lagi setelah ice breaking. Sekarang ada tes formatif yang mau Bu Guru bagikan buat kalian untuk mengecek pemahaman kalian dari materi yang sudah kita sampaikan tadi ya. Ada beberapa soal nanti dikerjakan. Nanti ketua dari kelompok masing-masing bisa mengumpulkan tugasnya kalau sudah selesai ya. Nanti ntar ya jangan lupa ditulis namanya. Silakan kelompok 1 dikumpulkan. Masing-masing ketua kelompok bisa mengumpulkan tes formatifnya tadi. Nah, Mbak Raya, Mbak Maila, Mbak Nada. Ya kita selesai. Sebelum kita mengakhiri, Bu Guru mau mengingatkan lagi kepada kalian, menyampaikan lagi bahwa kurban itu bukan hanya sekedar ibadah ya anak-anak ya. Kita taat kepada Allah, tapi alhamdulillah berkahnya kepada sekitar kita bisa menambahkan rasa kepedulian kita kepada sesama, kasih sayang dan kemanusiaan ya. Anak pintar, Guru mau bertanya, apa manfaat yang sudah didapat hari ini yang kalian rasakan? Ini dari Mbak Maya, mungkin dari yang lain, Mbak Nada, ada manfaatnya? Mbak Zainul? Menambah peduli dan kasih sayang, Mbak Nada. Dan kita tahu tentang peristiwa kurban, kapan pelaksanaan. Kemudian Mbak Mela bisa tahu tentang hewan-hewannya. Ya, udah hewannya kan tadi ada ya 3 dan 3 macam apa? Kambing atau domba, sapi, kerbau dan unta. Alhamdulillah. Kesannya hari ini kita belajar bersama. Bagaimana kesannya? Alhamdulillah, bahagia, senang? Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak tentang kurban. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk pembelajaran kita berikutnya kita akan ketemu lagi membahas tentang bab haji ya anak-anak. Sekarang kita sudah persiapan mau pulang. Kita duduk tenang dulu. Kita akhiri dengan berdoa. Berikutnya doanya. Kemudian kita bisa angkat tangan, angkat tangannya untuk menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya Allah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila
kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan limpahkanlah kepada kami untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi aku waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini telah selesai pelajaran kita. Insya Allah ketemu lagi di minggu berikutnya ya anak-anak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.